Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deslia Safira Zen dari kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 43 Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang aktiva tetap tidak berwujud dan amortisasi. Pengertian dari amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai pada aktiva atau aset tetap tidak berwujud yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada suatu periode akuntansi. Aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan usaha atau orang untuk memakai cap, nama, atau lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Yang keempat ada franchi. Franchi adalah hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari yang pertama, transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan pemilikan dalam firma. Yang kedua ada pembelian. Selanjutnya ada beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang terakhir ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Karakteristik aset tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh baik melalui pengembangan maupun dari pembelian terpisah. Pada umumnya digunakan secara tidak langsung dalam operasional perusahaan. Dipengaruhi oleh kompetitor, tidak ada penentuan terhadap umur ekonomisnya, dan memiliki nilai. Masa manfaat. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Siklus hidup produk pada umumnya. Keusangan teknologi atau teknis. Periode pengendalian aset. Perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Estimasi tindakan pesaing. Dan ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Contoh soal menggunakan garis lurus. Metode garis lurus. PT Sumber Aneka membeli lisensi produksi produk kerajinan dari PT Sentral Indah. Masa manfaat
yang disepakati adalah selama 6 tahun dengan nilai 120 juta rupiah. Hitung amortisasinya menggunakan metode garis lurus. Perhitungan amortisasi per tahun. 120 juta dibagi 6 tahun sama dengan 20 juta per tahunnya. Jurnalnya adalah beban amortisasi 20 juta pada sisi debit dan aset tak berwujud 20 juta pada sisi kredit. Contoh menggunakan saldo menurun. Tahun pertama 50% dikali 120 juta sama dengan 60 juta. Beban amortisasi 60 juta pada sisi debit dan aset tak berwujud 60 juta pada sisi kredit. Tahun kedua 50% dikali 120 juta dikurang 60 juta sama dengan 30 juta. Jurnalnya adalah beban amortisasi 30 juta pada sisi debit dan aset tak berwujud 30 juta pada sisi kredit. Tahun ketiga 50% dikali 60 juta dikurang 30 juta sama dengan 15 juta rupiah. Jurnalnya beban amortisasi 15 juta pada sisi debit dan aset tak berwujud 15 juta pada sisi kredit. Tahun keempat 50% dikali 30 juta dikurang 15 juta sama dengan 7.500.000. Jurnalnya beban amortisasi pada sisi debit 7.500.000 dan aset tak berwujud pada sisi kredit sebesar 7.500.000. Tahun kelima sisa nilai aktiva sebesar 7.500.000. Beban amortisasi 7.500.000 pada sisi debit dan aset tak berwujud 7.500.000 pada sisi kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.